kuadrat, berarti ini 50 sekian. Hasilnya adalah 90 sekian. Nah, dari perbandingan kuantitas ini kita lihat bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ivan. Kali ini kita akan membahas soal TPS bab perbandingan kuantitas P dan Q. Oke, kita baca soalnya. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah akar 6533 dan Q-nya adalah akar 1637 ditambah akar 2598. Oke, kalau kita lihat di sini bilangannya bukan bilangan kuadrat, maka tugas kita adalah mencari bilangan kuadrat terdekat. Oke, yang P-nya akar 6533. Nah, ini yang paling dekat adalah 6400 kuadrat. 6400 itu berarti 80 kuadrat. 80 sekian berarti. Untuk Q-nya ini adalah akar 1637 ditambah akar 2598. Akar 1637 paling dekat adalah akar 1600 itu adalah 40 sekian. Nah, 2598 itu bilangan kuadrat terdekatnya adalah 2500 atau 50 kuadrat, berarti ini 50 sekian. Hasilnya adalah 90 sekian. Nah, dari perbandingan kuantitas ini kita lihat bahwa Q itu adalah lebih besar dari itu. Oke, untuk soal selanjutnya. Diketahui A, B, dan C adalah bilangan bulat positif. Jika A kurang dari B dan A lebih dari 3C, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah nilai B dan Q-nya adalah nilai C. Oke. Nah, tugas kita di sini adalah mengeliminasi A dari salah satu pertidaksamaan. Nah, misalkan yang pertama. Berarti yang kedua kita tulis saja A lebih dari 3C. Sedangkan yang pertidaksamaan pertama menjadi negatif A. Kalau negatif A berarti tandanya harus berubah menjadi negatif B. Kita tinggal jumlahkan. Di sini adalah 0, di sini adalah 3C min B. Atau B-nya kita pindah, berarti B lebih dari 3C. Jika B saja lebih dari 3C, maka otomatis B lebih dari C. Maka jawaban yang benar adalah P lebih dari Q, atau yang A. Oke, untuk soal selanjutnya, X lebih dari 5 dan Y lebih dari 3. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah X kali Y, sedangkan Q-nya adalah 24. Nah, oke, di sini X-nya lebih dari 5 dan Y-nya lebih dari 3. Nah, sama-sama lebih dari, jadi bisa langsung kita kalikan X kali Y itu lebih dari 15. Nah, kita sudah temukan nilai X kali Y-nya, tapi di sini lebih dari 15. Nah, bilangan yang lebih dari 15 itu bisa jadi kurang dari 24 dan bisa juga lebih dari 24. Maka jawabannya kita tidak bisa memutuskan untuk salah satu dari 3 pilihan di atas, maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika suatu kolam diisi air melalui keran X, Y, dan Z saja, maka kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, berarti kita cari kemampuan masing-masing keran. Untuk X per menitnya adalah 1/10. Nah, kita langsung mengacu ke kuantitas P-nya adalah 3 menit, maka di sini kalikan 3, dia dapat mengisi 3/10 bagian. Untuk Y-nya kemampuannya adalah 1/15, maka untuk 3 menit dia mampu 3/15. Z-nya dia adalah kemampuannya 1/20, maka selama 3 menit dia mampu 3/20. Oke, kita jumlahkan semuanya. X tambah Y ditambah Z adalah 3/10 ditambah 3/15 ditambah 3/20.
Nah, kita samakan penyebut per 60. 60 bagi 10 kali 3, 18. 60 dibagi 15 kali 3, 12. Yang terakhir 60 bagi 30 kali 3 adalah 9. Nah, kita jumlah hasilnya adalah 39 per 60. Atau dalam desimal adalah 0,6. P-nya adalah 0,65 dan Q-nya 0,65. Maka P sama dengan I, atau jawabannya adalah yang. Oke, kita masuk soal yang terakhir. Kita tulis soalnya, diketahui 9 orang siswa akan membentuk suatu kelompok belajar yang masing-masing terdiri dari 5 siswa berusia 16 tahun dan 4 siswa berusia 15,5 tahun. Jika salah satu dari kelompok dipertukarkan, maka rata-rata kedua sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P-nya adalah selisih yang ditukar, Q-nya adalah 1. Oke, kita kelompokkan dulu. Untuk yang kelompok pertama, saya misalkan A, maka rata-rata kelompok A adalah 16. Dengan jumlah kelompok A itu ada 5. Sedangkan kelompok kedua, saya misalkan kelompok B. Rata-rata kelompok B adalah 15,5. Jumlah anggotanya adalah 4. Oke, kalau misalkan data yang ditukar itu adalah X1 dan X2, nah kita pakai cara manual akan panjang. Maka kita akan pakai cara cepatnya. Cara cepatnya adalah X2 min X1 itu adalah jumlah nilai dari kelompok A, berarti XA kali NA dikalikan dengan NB. Ini dikurangi dengan rata-rata yang lebih kecil, itu berarti X B. Nah, dikalikan dengan jumlah B, NB kalikan dengan NA. Jadi kita silangkan. Nah, ini dibagi dengan jumlah antara A dan B, NA ditambah N. Oke, kita masukkan. Rata-rata A-nya adalah 16. Jumlah A-nya adalah 5. Jumlah B-nya adalah 4. Dikurangi rata-rata B-nya adalah 15,5. Dikali NB-nya adalah 4. NA-nya adalah 5. Nah, kita bagi dengan NA-nya 5 dan NB-nya adalah 4. Oke. 16 kali 5 kali 4, 80 dikali 4, 320. 15,5 dikali 4 kali 5, 62 dikali 5, berarti 300. Dibagi dengan 9. Maka hasilnya adalah 10 dibagi 9, atau sekitar 1,111. P-nya adalah 1,11. Dengan Q-nya adalah 1, maka P lebih dari Q. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.